Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar dan macam-macam karakter yang dikembangkan dalam pendidikan. Berikut pembahasannya. Pengertian dasar pendidikan karakter. Secara akademik, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang tujuannya adalah bagaimana mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk. Memelihara yang baik akan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum diketahui bahwa setiap orang sudah menjadi orang baik. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Muhaimin ada 3 fokus. Pertama, terbentuknya insan kamil, mempunyai wajah persaudaraan yang menumbuhkan sikap egalitarianisme, yaitu pandangan bahwa semua manusia itu sama derajatnya. Kedua, terciptanya insan kafah yang memiliki dimensi-dimensi religius, budaya, dan ilmiah. Ketiga, penyandaran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Menurut T. Ramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal bersifat absolut atau mutlak yang bersumber dari agama yang juga disebut dengan the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah cinta kepada Allah dan ciptaannya, tanggung jawab, jujur, hormat, dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab, kewarganegaraan, tulus, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah haruslah berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi, yang bersifat tidak absolut atau relatif, sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri. Dimensi-dimensi karakter yang baik. Yang pertama, olah hati atau etik. Siswa diharapkan menjadi pribadi yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. 2. Olah pikir atau literasi. Dimensi ini diharapkan dapat meng-grow up semangat dan motivasi siswa untuk menjadi pembelajar yang serius dan bersungguh-sungguh dalam menggapai mimpi. 3. Olah rasa atau estetik. Dimensi ini berorientasikan dalam mendidik siswa menjadi individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. 4. Olahraga atau kinestetik. Dimensi ini menekankan kepada siswa agar menjadi individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Tujuan pendidikan karakter. Ada beberapa tujuan pendidikan karakter yang diharapkan Kementerian Pendidikan Nasional. Di antaranya yang pertama, mengembangkan potensi kalbu, nurani, efektif siswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kedua,
mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Tujuan pendidikan karakter. Heritage Foundation merumuskan 9 karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan karakter tersebut yaitu 1. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya. 2. Tanggung jawab disiplin dan mandiri. 3. Jujur. 4. Hormat dan santun. 5. Kasih sayang, peduli dan kerjasama. 6. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. 7. Keadilan dan kepemimpinan. 8. Baik. 9. Rendah hati. Saluran-saluran pendidikan karakter. Strategi yang tepat biasanya menggunakan strategi pendekatan konseptual, yaitu strategi yang mengajak siswa menghubungkan atau mengaitkan materi yang dipelajari dengan dunia nyata. Adapun strategi pembelajaran konseptual diantaranya yang pertama pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini dapat memberikan tantangan kepada siswa untuk belajar sendiri dan juga dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran ini berfokus pada penggunaan kelompok untuk kerjasama siswa dalam memaksimalkan kondisi belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini melibatkan kerja proyek di mana peserta didik membangun pembelajarannya dan mengakumulasikannya dalam bentuk nyata. Yang keempat adalah pembelajaran pelayanan. Pembelajaran ini berupaya untuk membangkitkan siswa agar tumbuh keinginan untuk terus belajar dan merangsang siswa untuk menggali, menemukan, dan menguasai materi pembelajaran. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis kerja. Proses pembelajaran ini biasanya berada di bawah pengawasan seseorang seperti guru, pegawai, atau institusi lain. Contohnya seperti praktik mengajar dan magang. Saluran pengembangan pendidikan berikutnya adalah pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang dilakukan terus-menerus dan konsisten setiap saat. Yang kedua, yaitu kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa rencana. Yang ketiga, keteladanan yang merupakan sikap menjadi contoh. Yang keempat adalah pengondisian, yaitu upaya yang dilakukan sekolah untuk menata lingkungan fisik maupun non-fisik demi terciptanya suasana mendukung terlaksananya pendidikan karakter. Yang berikutnya yaitu ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, yang merupakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada penyaluran pendidikan karakter di perguruan tinggi. Yang pertama, Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua, budaya organisasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan kemahasiswaan. Sekian penyampaian materi dari kami. Atas kurang dan lebihnya, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.